Little story, my background is, gue tuh kuliah hukum pada awalnya, tetapi itu karena emang tuntutan dari orang tua, karena nggak boleh jadi desainer, tapi dari kecil itu sudah suka banget sama yang namanya warna. I grew up as a Bataknis, dan my mom tuh suka banget pakai kebaya. Jadi belajar dari ngelihat pattern, belajar ngelihat dari warna, belajar kombinasi pattern, kombinasi warna juga itu sebenarnya awalnya dari kebaya. Akhirnya terbentuklah Rose Studio. Rose Studio itu adalah, Rose-nya adalah nama ibu saya sendiri. Itu adalah bentuk saya protes karena saya dulu nggak boleh sekolah desain nama ibu saya, so saya memasukkan nama ibu saya sebagai nama firm saya gitu loh. Dan dari situ inspirasinya adalah ibu saya sendiri yang suka menata rumah dan menata warna, menata dia mau pakai baju apa hari ini gitu ya. Inspirasinya sebenarnya adalah ibu saya sendiri. Project ini tuh cukup spesial karena satu, kita ngerjainnya dari jauh. Saat ini saya tinggal di Toronto. Project ini ongoing, jadi belajar untuk mengakomodir keinginan dari klien, keinginan dari desainer. Kita kan kerja sama Anggra gitu, jadi we collaborate everything together gitu loh. Balik lagi, untuk meng-create sebuah rumah yang baik atau desain yang baik memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak effort untuk kayak koordinasi ini, koordinasi itu. Jadi menurutku project ini sangat spesial karena satu, kerjanya dari jauh, dan kebetulan kliennya adalah temanku sendiri dan dia sangat suka anime gitu loh. Habis gitu dari anime dia berkembang menjadi art, dari art sekarang dia berkembang untuk koleksi keramik kalau nanti bisa dilihat di sini. Some other place, nggak cuma di Indonesia gitu, dan ada beberapa barang yang benar-benar handpick gitu, terutama untuk marmernya, ownernya benar-benar pilih sendiri, kayak aku suka yang ini, aku suka yang itu gitu, terinspirasi dari art-art yang owner udah punya. Sebenarnya kalau aku mengerjakan rumah, terutama untuk styling, aku harus ketemu dan aku harus ngobrol dengan owner dan aku harus ketemu dengan desainer, karena sebenarnya aku tuh ada di tengah-tengah. Buatku sendiri rumah itu adalah sebuah sanctuary gitu. Bagaimana ketika aku udah masuk ke dalam rumah, aku tutup pintu, aku udah terputus dengan dunia luar gitu loh. Jadi ya rumah untuk aku istirahat. Jadi aku mau setiap rumah atau setiap project yang aku kerjakan itu memiliki karakternya sendiri-sendiri gitu loh. Di idea awalnya adalah owner menjadi seorang kolektor art, dan Anggra pun juga sangat senang dengan art. Saya pun juga senang sama art. Jadi pemilihan rak yang ada di rumah ini itu sebenarnya it's an art. Selama ini mungkin kita melihat art itu adanya di dinding atau ada di atas meja seperti yang kita lihat gitu, tapi sebenarnya di dalam rumah ini kita jadikan raks itu sebagai art yang ada di lantai. Karena buat aku sendiri, raks itu it's a part of the design yang dimana dia bisa lift up the room dan bisa lift up the character in the room juga. Kita bisa lihatlah perbedaan sebuah ruangan itu ketika sudah ada karpet ataupun sebelum ada karpet. Raks itu buat saya memberikan sebuah batasan, memberikan sebuah zoning antara ruangan satu dengan ruangan yang lain gitu loh. Jadi every time we move to another room, it gives you another feeling. Lebih ke situ sih sebenarnya. Kenapa memilih Loom & Stones? The service is really good. Yang paling penting sih sebenarnya buat saya adalah bagaimana kita bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah desain yang baik gitu loh. Tapi mostly yang aku suka dari Loom & Stone karakternya adalah dia bisa mengakomodir yang aku mau. Yang aku mau itu adalah art itu on the floor.